ya, bukan Gema Farm, tapi Oh. Gema. Yeah. Gema M-nya 1. Kalau Gema Farm itu kan M-nya 2. Misalnya saja lah ini kan M-nya 2. Lah kalau M-nya 2 ini artinya ini tunas. Kalau saya kan artinya suara. Kalau ini tunas seperti itu. Saya beralamat di Becilen, Kajoran, Klaten Selatan. Kemudian merintis usaha budidaya lobster ini sejak dulu semester 3. Saya di Universitas 11 Maret melalui program yang namanya PKM kalau waktu dulu. Oh, seperti itu ya, Pak. Berarti memang sudah kepikiran ada bisnis dari semasa kuliah ya, Pak? Ya, dulu pengajuan untuk riset penelitian kalau di PKM itu dulu awalnya. Baik. Oke. Sebelumnya saya juga ingin memberitahukan tujuan wawancara kita pada sore hari ini, yaitu akan membahas tentang mengenal budidaya lobster air tawar yang kemudian hasil diskusi ini akan kami muat bagikan. Tak dapat dipungkiri juga semakin banyak orang yang tertarik untuk berbisnis dalam bidang perikanan. Sepertinya mungkin tadi kan di awal Bapak sudah menjelaskan tentang bagaimana awal mulanya Bapak berkecimpung di bisnis lobster ini. Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi Pak tentang apa yang memantapkan Bapak untuk memilih bisnis budidaya lobster air tawar ini? Oke, terima kasih Kak Dian. Ya. Suara saya terdengar jelas ya? Iya Pak, terdengar. Oke, ya, siap, terima kasih. Jadi awalan itu memang sudah ada gambaran untuk suatu ketika itu untuk bisnis. Dan sebelumnya juga udah bisnis. Misalkan saja saya dulu masuknya di biologi Universitas 11 Maret ya karena apa? Karena kalau di sana nggak ada yang namanya perikanan. Terus masuknya di biologi. Lah di biologi itu kan sama dengan teman-teman mempelajari yang namanya ichtiologi tentang ikan, fisiologi, morfologi, embriologi itu kan belajar di situ. Lah juga ada yang namanya sistem budidaya, baik itu di ekosistemnya atau ekologinya itu kan ada. Lah di situ saya berfokus di yang namanya karsinologi atau tentang udang atau ichtiologi tentang ikan. Nah ternyata sering berjalannya waktu ketika di perkuliahan nggak bisa dipungkiri kan diajari kayak lele, fisiologinya gimana, morfologinya gimana, cara budidayanya gimana. Lah itu sama, saya juga budidaya lele, budidaya nila, gurame, kemudian pernah juga apa namanya bebek, kemudian bisnis-bisnis yang lain. Nah, yang terakhir itu sidat lah. Sidat pada waktu saya kuliah itu kan juga banyak tuh penggemarnya, termasuk di Jepang lah. Saya juga budidaya sidat. Tapi ternyata yang saya budidayakan itu tadi sudah termasuk yang namanya komoditi. Nah, kalau udah komoditi itu ibarat kata itu sudah besar ya, persaingan pasarnya udah besar. Nah, bagi pemula itu membutuhkan permodalan yang cukup besar. Makanya saya nggak mau meneruskan karena modalnya besar. Misalnya saja kayak lele itu kebutuhannya kalau untuk Jogja terakhir itu kurang lebih 27 ton per hari kan itu. Nah, berarti kalau mau budidaya mau bantu suplai di situ kan besar sekali kan itu. Dan itu kalau di bisnis udah masuk yang namanya red ocean atau persaingannya yang sangat ketat, udah banyak yang budidaya. Kemudian harganya udah diatur dan lain sebagainya. Makanya kita cari alternatif budidaya yang memang belum banyak yang budidaya yang bisa dikembangkan di Indonesia. Nah, ternyata dapat suatu riset ada yang namanya crayfish atau lobster air tawar yang dari Australia. Nah, disitulah kita ngajukan tuh kayak PKMP, penelitian dan lain sebagainya. Akhirnya kita dapat induk dari sana, kemudian kita kembangkan di Universitas 11 Maret. Nah, dari situlah bergulir sampai sekarang ini untuk tetap mengedukasi, diedukasi karena belum sebanyak kayak lele, nila, gurame yang udah melimpah. Kalau lobster ini kan masih tahap edukasi. Edukasinya mengenalkan, oh ini loh ada lobster air tawar. Oh ini loh cara budidayanya seperti ini. Oh ini loh cara
bikin pakannya, bikin pupuknya itu seperti inilah, baru sebatas edukasi kalau untuk di Indonesia ini. Mengingat nggak bisa dipungkiri, di Indonesia terlambat untuk membudidaya lobster dibandingkan negara maju yang lainnya. Kita terlambat kurang lebih 20 tahun kan gitu. Makanya keterlambatan ini harus didukung oleh riset-riset. Jadi di Gemafam ini selain untuk edukasi juga tempat untuk teman-teman misalkan saja magang, skripsi, tesis atau riset-riset yang pengembangan yang mereka fokus di lobster air tawar lah, insya Allah kita bantu. Seperti itu untuk alurnya Mbak Kak Dian ya. Iya, iya Pak. Berarti untuk saat ini juga masih bekerja sama dengan Universitas 11 Maret ya Pak, atau bagaimana? Kalau untuk kerjasama, ibarat kata ya sudah nggak ada. Mungkin kerjasamanya dalam hal magang atau riset. Cuman kalau Universitas 11 Maret dulu kan dari PKM. Nggak tahu ya, sekarang masih ada nggak ya program kreativitas mahasiswa? Itu dari Dikti itu. Iya, masih ada kok Pak. Iya. Berarti mulainya dari PKM, setelah itu kok enak, kok menjanjikan gitu ya Pak. Akhirnya diteruskan seperti itu. Ya awalan tetap dijual hias dulu ya. Awalan dijual hias, masuk toko akuarium gitu. Seiringnya berjalan edukasi ya semakin orang berminat untuk mengkonsumsinya. Iya ya. Oh ya Pak, untuk jenis lobsternya tadi kan Bapak menyebutkan kalau benihnya dari Australia. Selain dari Australia itu dari mana saja Pak? Atau cuma dari Australia aja? Jadi untuk lobster air tawar atau yang sering disebut crayfish atau crawdad ini sebenarnya tersebar di belahan bumi bagian utara dan selatan. Itu banyak, termasuk sebenarnya di Indonesia itu ada yang endemik namanya serak lorenzi, ada serak penkenyi, ada serak ipalidus, ada serak zebra itu. Tapi mereka itu belum terintroduksi untuk dibudidaya di lahan-lahan kita. Dia masuk endemik di sana. Nah, beda nih dengan yang serak quadricarinatus yang dari Australia. Di sana kan udah dibudidaya. Oleh sebab itu, dibudidaya di tempat manapun juga insya Allah bisa. Jadi sebelumnya kita udah pernah nih coba dari serak-serak yang lain itu. Tapi ternyata untuk pertumbuhannya lambat, kemudian daya adaptasinya rendah. Lah itulah makanya kita cari nih yang bisa untuk mensubstitusi yang jenis yang dari Indonesia ini apa? Lah ternyata dari Australia tadi. Jadi kalau dari Australia itu yang pertama dia mudah adaptasi, kemudian pertumbuhan paling cepat, kemudian dia memijahnya itu paling banyak, hasilnya paling banyak, kemudian bisa dibudidaya di lahan terbatas. Nah, dari situlah kita mencetuskan yang Serak quadricarinatus. Seperti itu. Untuk tadi kan Bapaknya juga pernah mencoba yang dari endemik ya Pak. Nah itu kira-kira masa percobaannya berapa lama sih Pak sampai tahu kok kalau jenis ini nggak bisa dibudidayain, masih belum bisa dibudidayain seperti itu? Kalau untuk masa percobaannya kita udah 2 tahun ada. Oh, udah lama ya Pak ternyata. Iya, jadi ibarat kata digabungkan, kawin, habis itu nggak menetas. Kemudian pertumbuhan panjang sama beratnya, rasio panjang beratnya itu nggak sesuai. FCR-nya itu juga nggak masuk. Gitu. Lah mungkin kalau mau memasukkan introduction yang dari Papua itu, yang dari pembenihan di BB Biatnya di sana itu dia riset dulu. Kayak di Australia itu kan ada namanya Serak Park ya. Serak Park itu untuk pusat riset yang dari endemik itu ditangkarkan dulu di sana. Nah kalau langsung seperti saya ini ya jauh lebih sulit dibandingkan yang dekat sana yang menangkar. Oke, wah, saya juga baru tahu deh Pak kalau ternyata maksudnya dari Indonesia sendiri ada crayfish-nya yang endemik. Oh ya Pak, terkait dengan yang percobaan-percobaan awal, pas awalnya Bapak mulai untuk berkecimpung di bisnis lobster air tawar nih, butuh modal seberapa banyak sih Pak? Kalau yang dari lele sama gurame tadi kan butuh modal yang lumayan banyak kan Pak? Soalnya yang kebutuhannya juga banyak. Nah kalau yang lobster ini butuh modal seberapa sih Pak? Nah, kalau untuk modal sebenarnya teman-teman bisa menyesuaikan aja dengan budget masing-masing, karena yang namanya
modal itu kan sebenarnya nggak hanya uang, tapi modal itu misal waktu, pembelajaran, kemudian riset di situ. Kalau untuk modal uang, lah itu teman-teman bisa disesuaikan. Misalkan saja kalau mau budidaya lobster ya mulai dari kurang dari 300.000 udah bisa mulai budidaya. Oh, saya kira itu kan lobster kan juga lumayan mahal kan Pak untuk daya jualnya. Saya kira untuk modalnya juga lumayan tinggi, lumayan besar juga. Ternyata enggak ya Ya, Pak? jadi memang harus disesuaikan. Jadi untuk permodalan ini disesuaikan dengan misalkan saja meminimalkan aset dulu. Yang namanya belajar kan kita minimalkan aset dulu nih, jangan bikin kolam beton atau kita gunakan dulu bak dulu, akuarium dulu yang ada di rumah itu apa. Lah itu kan meminimalkan modal. Dengan juga memperbanyak pembelajaran. Misalkan saja kan banyak risetnya, banyak jurnalnya. Lah itu dari situ kan dapat yang namanya antisipasi ketika kendala datang. Oh, kalau dari Bapaknya waktu awal-awal itu kira-kira ngestok benih berapa Pak? Berapa banyak? Sama udah nyiapin, maksudnya untuk kolamnya udah nyiapin kolam yang seberapa besar gitu Pak? Oke, lah kalau untuk awalan dulu kita pas di Dinane Dikti itu ya kurang lebih ada 50 ekor. Oh, Cuman kan oh, bertahap. Kalau PKM iya. itu kan dia fokusnya itu kelompok bukan individu. Seperti Baknya itu. pada saat itu kita dapat pembiayaan di bak fiber. Jadi kalau ditarik untuk usaha juga mahal karena bak fiber kan satunya kan mahal. Cuman kalau untuk saran teman-teman bisa pakai apa namanya media-media yang ada dulu aja. Berarti untuk jenis kolam apapun itu sebenarnya bisa ya Pak untuk Bisa. nggak yang rawal harus pakai kolam ini, kolam itu gitu nggak ya Enggak, Pak? enggak, itu disesuaikan. Oke, oke, oke. Mau tanya Pak terkait benih lobster, mulai dari anakan yang benih itu sampai masa panen itu kira-kira butuh waktu berapa lama Pak? Anakan kurang lebih yang umur 1 bulan, nanti panennya kurang lebih 4 sampai 6 bulan. Itu nanti di kolam khusus pembesaran ya. 4 sampai 6 bulan. Berarti habis 6 bulan itu langsung dipanen atau mungkin di apa ya namanya, dikawinkan lagi atau gimana Pak? Oh, dipanen. Kalau Oh, pembesaran kan dipanen. dipanen. Oke. Tapi dari Gema Farm sendiri juga nyediain buat pembenihan gitu apa enggak, Pak? Atau tetap ngestok dari Australia? Ya, karena udah berlanjut lama ya ibarat kata tetap berlangsung lah pembenihannya. Hmm, oke, oke. Untuk sama pembudidayaan lobster air tawar ini, Pak, kira-kira kesulitan terbesar apa, Pak, yang pernah dialamin seperti itu? Untuk kesulitan terbesar nggak bisa dipungkiri ya di awalan itu di edukasi caranya itu seperti apa kan gitu. Bahkan di tempat kita kan masih riset juga, gimana bikin pakannya, bikin pupuknya kan belum ada ini, pakan khusus lobster kan belum ada. Oh, oh belum ada Pupuk ya, Pak? khusus lobster ya belum ada karena belum komoditi. Oh, Belum kayak lilinin lagu rame. Lah itulah yang jadi kendala sebenarnya risetnya atau di penelitian-penelitian terdahulu yang tentang lobster ini yang perlu apa namanya petani lobster ketahui. kalau gitu untuk sekarang lobsternya dikasih makan apa, Pak? Kalau Kalau belum untuk ada. sekarang masih alami ya, misalkan saja kayak biji-bijian, sayur-sayuran, pakan hewani gitu. Oh, seperti itu. Saya kira sudah ada loh, Pak, untuk yang kayak sentrat-sentrat seperti itu. Belum ada, kalau khusus lobster belum ada. Oke. Terus berarti tadi cara menghadapi kesulitannya itu gimana, Pak? Ya, untuk cara menghadapi kesulitannya ya perbanyak misalkan saja riset dari teman-teman yang dari akademisi, kemudian nanti bagian di kami itu mempublikasikan hasil riset dari teman-teman. Misalkan saja kemarin belum lama ya, kemarin itu penelitian dari Untidar, Universitas Tidar ya, itu yang pertama bikin yang namanya bakteri pengurai. Kemudian yang kedua dia pengiriman yang bagi yang benar seperti apa. Kemudian yang ketiga itu sistem polikultur, itu antara
gurame sama lobster digabung seperti apa. Lah, hal-hal kayak gitu sebenarnya yang kita butuhkan untuk ditularkan ke teman-teman pembudidaya yang lain. Oh iya, iya Pak, ya. Oh iya Pak, terkait yang pengiriman, saya kepo nih Pak, pengen tahu dari stoknya dari Australia terus dikirim ke Indonesia itu seperti apa ya Pak? Maksudnya dikirim lewat apa gitu? Oke, jadi itu yang awalan dari Australia itu kan memang via-nya kan via universitas, memang kan dipermudah. Kalau untuk masukkan barang dari luar untuk riset itu jauh dipermudah daripada kita komersilkan. Jadi via-nya nggak bisa dipungkiri ya via paling cepat kargo, Oh kargo gitu. pesawat gitu. Berarti yang pakai kapal besar itu gitu ya Pak? Via pesawat. Kalau untuk detailnya kan, Oh pesawat. kalau untuk detailnya sebenarnya saya kurang paham. Kalau untuk detailnya kita kirimnya ke mana-mananya ya itu paham. Karena pada saat itu saya masih semester 3. Saya ikut dari kakak Oh tingkat. gitu, iya ya Pak. Oh ya, kemarin juga sempat lihat-lihat tentang Gema Farm. Ini sudah ada kayak mitranya di beberapa daerah gitu ya Pak, kalau nggak salah. Itu di Iya, mana betul. saja Pak? Kalau mitranya itu udah tersebar di seluruh Indonesia gitu. Jadi mitra dalam artian itu sudah belajar budidaya lobster di sini. Total mitranya itu kalau nggak benar 3.050-an. Udah banyak. 3.061 ya? Ya, kurang lebih 3.061. Udah banyak banget ya Pak berarti. Ya itu baru edukasi sih Oh, Kak. Itu berarti. baru kita mengedukasi sebanyak itu. Kalau dibandingkan dengan jumlah pembudidaya lele nila gurame belum ada apa-apanya Oh, itu. masih belum. Kira-kira proses edukasinya itu berapa lama Pak? Edukasi itu bertahap ya. Jadi awalan itu misalkan saja kayak workshop lah, workshop seperti ini. Ini insya Allah setiap Sabtu kita ada yang untuk umum. Kemudian ada juga untuk workshop penyuluhan, biasanya untuk gapoktan. Itu insya Allah per minggu sekali ke kelurahan. Kemudian ada workshop yang untuk pemberdayaan, misalkan saja ada yatim, kemudian ada risma, atau misalkan saja dari jamaah-jamaah masjid, lah kayak gitu. Itu metode untuk mempublikasikan ini loh cara budidaya lobster itu seperti ini, persiapan medianya seperti ini, lah kayak gitu. Itu berarti rutin ya Pak, mingguan, acara bulanan Jadi, seperti insya itu? Allah rutin. Insya Allah. Untuk biayanya seperti apa Pak? Apakah ditarik biaya atau Ya, bagaimana? kalau untuk biaya, biasanya kalau yang umum ini baru kita tarik biaya. Kalau yang Hmm, undangan-undangan, lah nanti biasanya ada yang backup, atau ada oh yang gitu. sukarela, lah itu dipersilahkan. Karena memang tujuannya adalah untuk edukasi. Wah, keren banget berarti Pak. Oke. Untuk hasil panen dari Gema Farm ini Pak, udah didistribusikan kemana saja Pak? Kalau untuk hasil panen sebenarnya Oh ada rumah makan Pak? ada rumah makannya Di Klaten di juga? Klaten juga. Oh, berarti buat saat ini belum mencapai pasar luar negeri gitu ya Nah, Pak? kalau untuk permintaannya ada, cuman edukasi untuk mengenalkan itu yang belum masuk. Belum kayak lele, nila, gurame tadi. Jadi ya belum banyak kapasitas produksinya. Jadi tugasnya adalah gimana caranya mengedukasi. Berarti untuk permintaan dari luar negeri masih belum dipenuhi gitu ya Pak? Masih belum Sangat, diambil? kalau luar negeri sangat ya. Sangat mengingat kalau dalam negeri pasar tradisional aja coba Kak Dian lihat di pasar Iya tradisional apakah belum sudah sih. masuk. Kan juga. Nah, kalau udah masuk itu berarti udah masuk komoditi nanti. Nanti bersanding dengan lele, nila, gurame, udang, kepiting itu kalau udah masuk komoditi. Tapi sampai sekarang juga belum. Oh, oke oke. Mau tanya Pak tentang sebentar, tentang workshopnya tadi. Mungkin nanti teman-teman ada yang kepo nih, ini workshopnya ini nanti di workshopnya ngapain aja sih kegiatannya gitu Pak? Mungkin bisa dijelasin lagi. Oke, kalau workshop ini kan ibarat kata gimana caranya
sebagai langkah antisipasi kita ketika ada kendala-kendala yang ada. Itu melalui workshop ini. Jadi gimana caranya meminimalkan aset dengan memperbanyak pembelajaran dulu. Jadi di workshop ini nanti mulai dari misalkan saja pengenalan jenis lobsternya, kemudian medianya seperti apa sih, apa saja alat dan bahan yang digunakan, membedakan jantan, betina, sistem kawinnya seperti apa sih, gimana cara meningkatkan sel sperma, sel telurnya, kemudian gimana caranya perkawinan agar efektif, efisien, gimana caranya menghasilkan induk berkualitas, benih berkualitas, gimana caranya bikin pupuknya, gimana caranya bikin pakannya, gimana caranya bikin boosternya, gimana caranya polikulturnya, gimana manajemen bisnisnya, pemasarannya. Wah, itu banyak banget, Mbak. Nanti bisa 2 jam Mbak terangkan. Ya, Pak, baik-baik. Berarti Cara garis besarnya itu. oh gitu. Kalau untuk itu cuma penyampaian materi aja apa ada praktiknya juga, Pak? Nah, ada prakteknya juga. Jadi materi, praktek, tanya jawab, diskusi. Nanti kalau belum belum mudeng nanti ada layanan konsultasi. Kalau belum mudeng lagi nanti ada record videonya, ada e-modulnya. Oh, baik. Wah, keren, Pak. Berarti sudah. Ya, Pak. Terkait tadi lupa mau tanya. Selain lobster yang mentahan yang segar, ada nggak sih Pak produk lobster lain misalnya kayak dibikin apa, dimasak apa gitu Pak dari Gema Farm sendiri untuk dijual ke masyarakat? Oke, jadi kalau untuk riset di produknya sebenarnya udah banyak ya kalau di tempat kita. Misalkan saja lobsternya dibikin crispy, lobsternya dibikin goreng apa namanya tepung atau kayak KFC. Kemudian ada juga dibikin kalau menu di tempat kita seafood instan namanya. Seafood instan itu modelnya kayak ini apa namanya ikan sarden ABC. Jadi tinggal tuang dipanasi lah kayak gitu. Modelnya kayak gitu. Cuman untuk olahan lokal kita belum ada izin nasional. Jadi izinnya baru izin PIRT untuk lokalan. Kemudian dibikin apa namanya bakso lobster kalau pas kemarin itu kayak viral itu kita Iya. bikin bakso lobster, pizza lobster ya, apa namanya toppingnya pizza itu lobster kayak gitu. Jadi sebatas berbahan baku lobster itu kita terapkan. Berarti sudah banyak juga ya Pak produk-produk olahan dari lobsternya. Ya sebelumnya belum banyak juga, belum banyak sih karena ya memang masih untuk kebutuhan lokal mereka yang berlalu lalang daerah sini. Dari respon masyarakatnya sendiri gimana Pak? Kalau Banyak dari yang berminat? Ya. respon masyarakat ibarat kata ya ini nggih, mereka kaget, oh ternyata ada ya lobster air tawar harganya lebih murah, kandungan gizinya lebih baik gitu. Oh ya Pak, maaf nih kalau boleh tahu, kira-kira keuntungan yang didapat dari budidaya lobster ini kira-kira berapa ya Pak? Ya Mungkin kalau untuk dari keuntungan insya Allah masih besar ya untuk teman-teman, keuntungan masih besar, bisa sampai 70% ke atas lah. Karena memang belum banyak yang budidaya. Sedangkan kalau belum banyak yang dibudidaya, hasilnya itu kan yang menjual kan tergantung produsennya. Mau dijual berapapun kan tergantung produsennya. Karena belum ada yang apa namanya menyaingi kan gitu. Jadi insya Allah kalau keuntungan sangat menguntungkan. Kalau untuk FCR-nya kan 1:0,8. maaf Pak, FCR itu apa ya? FCR itu food konsentrasi rasio. Oh iya, Hmm. iya maaf, maaf. Jadi kalau dibandingkan dengan budidaya misalkan saja ayam, lele, nah gitu kan dia lebih lebih rendah konsumsi pakannya lebih rendah. Berarti kalau lebih rendah konsumsi pakannya, berarti kan lebih menguntungkan. Oh gitu. Berarti itu juga gara-gara itu ya Pak? Kan nggak ngikut. Kalau misalnya, soalnya kan orang tua saya juga budidaya gurami. Nah, jadi setiap mau ngejual kan pasti ada dilihat harga pasarannya dulu kan Pak. Nah dari lobster air tawar itu belum ada ya Pak yang harga Ya pasarannya belum itu? ada, karena kan belum kayak lele nila Kayak gurame. komoditi tadi ya. Hmm. Oke, iya paham paham Pak. Mau tanya Pak yang terkait
tadi Gema Farm kan menyediakan layanan buat mahasiswa yang ingin magang atau mungkin penelitian untuk skripsi. Nah, itu ada nggak sih Pak syarat-syaratnya gitu? Ya, Atau syarat-syaratnya kalau di tempat kita risetnya itu belum pernah dilakukan pastinya. Risetnya belum pernah dilakukan. Kemudian dia punya referensi terdahulu yang dia itu kompatibel dengan risetnya. itu berarti Itu untuk risetnya. Kalau untuk magangnya lah, kalau untuk magangnya masih sama nggak masalah. Maka misalnya pembenihan, pembesaran, pemijahan, pembikinan pakan atau pupuk lah itu nggak masalah. Kalau sama nggak masalah. Cuman kan nanti tetap pembahasan tiap orang beda-beda pasti. berarti selalu open ya Pak dari Gema Farm kalau ada mahasiswa yang ingin magang di sana. Ya, insya Allah. Yang pasti dia harus punya izin dari fakultas dulu untuk magang. Kemudian izin mau di sini ngapain aja. Itu kan ada apa namanya minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Selama ini dia harus ini dulu, diflorkan dulu di proposal pengajuan magang. Ini semester berapa Pak, Kak Dian? Saya semester 6 ini Pak, mau semester 6. Oh, mau semester 6. Iya. Agribisnis ya. Saya teknologi hasil perikanan, Pak. Kalau Teknologi hasil perikanan. Wah, itu keren banget tuh. Gimana caranya lobster ini awet? iya, lebih Kayak ke itu loh Mbak, kayak apa namanya? Jamur tiram, kayak jamur kuping yang dikemas ada airnya itu loh. iya Wah, itu iya keren banget itu. iya Pak. Kalau teman saya ini satunya dari MSP, Manajemen Sumber Daya Perairan. Oh, gitu. Siap, Iya. siap. Mungkin dari Mbak Alivia ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Gema mumpung lagi ada kesempatan nih. Iya Pak, tadi eh, Bapaknya FGD ya Pak, itu tentang lobster atau bagaimana Pak? Ini Termasuk lebih ke workshop? tim sih, lebih ke Oh, tim kalau di kami. Ya, saya tim. kira itu Kan awal workshop. bulan. Ya. Oh gitu. Oh ya Pak, dari timnya Gema Farm sendiri ada berapa ya Pak? Ada banyak kah? Untuk saya lihat kan di apa namanya di Instagram sempat ada open recruitment untuk tim Gema Farm. Itu untuk timnya apakah sudah banyak yang ikut atau bagaimana Pak? Ya, sebenarnya kalau dikatakan banyak sih belum sih ya. Belum banyak. Sekarang masih di kisaran puluhan. Oh, berarti itu ngebantu buat bikin konten tentang Gema Farm gitu ya Pak? Ya, kalau untuk job desk-nya ini tergantung ya. Job desk-nya kalau di tempat kita kan ada bagian promosi, operasional, keuangan, SDM atau operasional. Nanti tergantung, tergantung. Oh, seperti itu. Mbak Baik, Dian baik. tertarik ini? Lumayan, Pak. Oh, ya monggo. Silahkan. Iya, Ini iya. masih kuliah di online atau? Kalau untuk semester ini dari FPIK sendiri sudah memperbolehkan Pak untuk luring, tapi hanya angkatan 2019 saja. Hanya Untuk untuk angkatan daring. saya. Untuk luring, Pak, hybrid. Oh, Setengah ya setengah PTM, setengahnya daring seperti itu. oh gitu. Iya, tapi Iya. masih masih ini masih liburan Pak, jadi belum terlaksana Oh, juga. oke oke oke. Pak. Jadi ya, kalau dilihat dari IG-nya Gema Farm juga itu ya Pak, rutin upload konten juga ya tentang informasi-informasi lobster, tentang budidayanya, seperti itu ya Pak. Ya. Wah, keren keren. Oke, terakhir deh Pak, kayaknya soalnya juga mau maghrib, mungkin bapaknya juga mau ada acara lain. Boleh minta tolong untuk membagikan pesan bagi teman-teman yang mungkin ada keinginan untuk mulai bisnis atau budidaya di bidang lobster air tawar ini. Ya, oke. Terima kasih Kak Dian atas kesempatannya. Jadi teman-teman perlu disadari nggih,
potensi negara kita itu sangatlah besar ya. Dari itu perikanannya, dari itu tanahnya yang subur, dari kandungan di dalam tanahnya, dari masyarakat Indonesianya, itu sangatlah besar. Terus potensi yang besar itu kalau tidak kita, siapa lagi nanti yang akan meneruskan? Lah makanya yuk segera dimulai aja. Baik itu mau budidaya lele kah, nila, gurame atau bertani segera dimulai dulu saja. Dengan peralatan seadanya dulu aja, nggak masalah. Ada cetok, pakai cetok dulu. Ada akuarium, ada pakai akuarium dulu. Nggak masalah. Yang pastinya, yang perlu diingat, perjalanan 1000 km dimulai dengan satu langkah kecil. Jadi segeralah bergerak. Karena apa? Dengan bergerak lah nanti jenengan akan tahu potensinya apa sih yang perlu diperbaiki apa sih gitu. Nah, mungkin itu nggih. Segeralah yuk kita Okay. bergerak bangun Indonesia. Berarti take action dulu ya Pak, hasilnya nanti Betul. belakangan tergantung usahanya. Betul. Wah, keren-keren. Oke, terima kasih kepada Pak Gema atas Ya. kesempatan wawancaranya dan juga diskusinya. Semoga ilmu kali ini, ilmu yang kita dapatkan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ya, sekali lagi saya ingin menginformasikan bahwa hasil wawancara kita pada sore hari ini akan dijadikan narasi yang biasanya terbit pada hari Senin dan juga akan dipublikasikan di YouTube-nya Aqua TV. Kalau begitu, terima kasih ya Pak sekali lagi. Sama-sama, Kak Dian. Oke.